Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Siapa yang kemarin nungguin video baru? Aku nggak upload video ya kemarin tuh. Kayak waktunya nggak sempat aja gitu ya. Siapa yang nungguin, siapa yang kangen sama video aku? Kadang kita itu harus menghilang dulu ya, supaya orang tuh tahu rasanya kangen. Cie. Bercanda mulu. Ya udah, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah gimana perasaan dia saat dia sadar sudah menyakiti kamu. Ya pokoknya kira-kira kayak gitu. Ya, aku nggak mau pajang beberapa kartu lagi di sini. Ini ada kartunya, ada decknya. Abisnya masih suka ada yang komen tuh, aku lihat komen gini, dikasih timestamp dong ya, timestamp supaya tahu gitu ya, PL 1 waktunya kapan, PL 2 itu kapan timenya. BTW mohon maaf bukan gak ada timestamp, emang bukan pilih kartu ya kan, bukan aku taruh file di sini. Makanya kalau nonton video tarot dimanapun ya channelnya, lihat dulu dari pertama gitu ya, didengerin readernya ngomong apa, itu pilih kartu atau bukan. Kan jadi malu kalau bukannya pilih kartu terus komen-komen minta timestamp ya, ya kan. Terus komennya agak-agak kayak kesel gitu. Ya udah, nggak apa-apa sih, is okay ya, aku nggak baper. Cuma aku kasih tahu aja, dalam waktu dekat ini ya aku nggak ada keinginan buat pilih kartu gitu ya. Ya udah, kali ini aku mau bawain general reading itu yang tadi, karena ini general reading menarik energi banyak orang, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, itu aja, kita langsung mulai ya. Sorry, aku bakal kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang mau dicek energinya ya. Ya udah, silakan. Udah, kita langsung mulai. Perasaan dia saat dia sadar menyakitimu. Perasaan dia saat dia sadar telah menyakiti kamu. Untung dia sadar ya. Kalau dia nggak sadar, soalnya kebanyakan nggak sadar kan, karena nggak punya otak biasanya. Ya udah, lanjut, bercanda mulu. Saat dia sadar telah menyakitimu. Gimana ini? Aku lihatnya dia juga ngerasa sakit hati ya di sini. Ini dia sakit hati karena dia bisa ngerasain apa yang kamu rasain, sakit hatinya kamu, atau dia apa ya istilahnya, atau dia ikut merasakan sakit hati. Sakit hati itu bukan berarti kamu yang nyakitin sebenarnya. Mungkin dia sakit hati karena keadaan gitu ya. Misalnya kalian harus pisah, harus putus gitu ya. Kalian harus pisah, harus putus, terus dia kan misalnya sakit hati nih ya, udah putusin kamu ya, terus kamu kan sakit hati tuh ya, diputusin sama dia misalnya. Terus dia merasakan sakit hati juga. Sakit hatinya karena ya dia harus putus sama kamu, harus pisah sama kamu, harus menjauh dari kamu, kayak gitu, harus selesai hubungannya. Dia juga merasakan sakit hati di sini ya. Ya pada saat itu juga udah timbul keraguan. Pasti timbul keraguan, mikirnya gini, sebenarnya aku sama dia bisa nggak sih sama-sama bareng-bareng terus, atau kita putus aja ya, biarin aja putus kayak gini, atau nanti ada nggak ya kedepannya aku bisa balikan sama dia atau apa. Nah, pikirannya dia tuh macem-macem deh ya. Dan dia ngerasa juga udah beda nih sikap kamu, entah beda sama dia, entah dia ngerasa hubungan kamu jadi ada perbedaan, dari yang tadinya dekat akhirnya kayak ngejauh pelan-pelan, tiba-tiba sikap kalian dingin atau beda masing-masing ya. Dia udah mulai ragu-ragu di situ. Aku lihatnya ya gini ya, kamu kan sakit hati, tapi pada saat itu dia ngerasa tujuan dia tuh bisa dijalanin tuh, maksudnya gini, dia mutusin kamu kan ya,
terus kamu sakit hati sama dia, terus dia ngerasa ya tujuan dia buat mutusin kamu tuh udah tepat, dia udah bisa tegas, udah bisa nunjukin ke kamu keinginannya dia apa, ya dia ngerasa ini tujuan dia udah bisa jalanin tujuannya itu gitu ya, misalnya buat mutusin kamu ya. Di sini kan aku bilang tadi dia tuh ragu ya, makanya di sini masih ada pertimbangan ya. Banyak yang orangnya nggak jelas memang, misalnya udah putusin terus masih timbang-timbang mau apa lagi gitu kan, udah nyakitin masih ada aja yang dipertimbangin ya. Dia tuh ngerasa ada beberapa hal yang dia pertimbangin, misalnya gini, ini udah putus nih, harus komunikasi lagi nggak ya sama kamu, atau cuek-cuekan nggak ya kalian, atau lebih baik no communication at all gitu ya, nggak usah sama sekali komunikasi, ya udah lost contact aja gitu. Nah dia masih timbang-timbang tuh, masih berpikir pada saat itu ya. Tapi dia juga pengen misalnya dia kasih keputusan ya, dia itu pengen keputusan itu sama-sama saling membahagiakan buat kalian gitu. Jangan sampai ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang sedih, jangan sampai cuma bikin dia aja yang happy, kamu juga harusnya kan ya happy gitu, happy sama keputusan dia gitu ya. Maunya dia gitu, jadi kalian sama-sama adil nih di sini. Kalau dia happy ya kamu happy, kalau dia ikhlas ya kamu juga harusnya ikhlas. Jangan ada berat sebelah gitu ya, jangan kelihatan egois atau jadi cuma ngikutin ego dia aja untuk keputusan itu ya. Misalnya dia mau kasih keputusan ke kamu itu, setelah dia sadar menyakiti kamu, dia ngeliat ada suatu pencerahan. Pencerahan tuh ya mungkin buat hidupnya dia ya. Dia pikir tadinya mungkin ya, misal aja ya hubungan kalian toksik gitu ya, terus pas dia sadar menyakiti kamu ya dia ngerasa ada pencerahan, mungkin ya dia udah bisa lepas dari hubungan yang toksik, dia bisa ya kalian gak saling menyakiti lagi ya. Dia ngeliat ada pencerahan sih, ada suatu hal yang positif gitu, atau masa depan yang bagus buat dia, buat hidupnya dia. Aku lihat di sini juga dia tuh ngerasa menang ya. Mungkin misalnya ya dia memutusin kamu, itu kan hasil keputusannya dia dong ya. Dia ngerasa menang, dia bisa menjalankan keinginannya dan tujuannya ya. Kamu kan tinggal ngikutin kemauan dia aja. Iya. Terus dia juga menang dan senang bisa nunjukin ketegasannya dia, bisa nunjukin kalau dia tuh kayak seseorang yang punya pendirian gitu, seseorang yang tegas. Setelah dia sadar menyakiti kamu, aku lihat ya dia itu kayak membuat ini ya, batasan. Entah dia nggak mau deket sama siapapun, atau dia misalnya memberikan batasan ke dunia luar, siapapun di sekitarnya dia, atau dia memberikan batasan ke kamu aja. Iya, aku lihat di sini kayak dia memberikan batasan sih. Ada sih kadang keinginan dia mau baik sama kamu, mau baik atau tetap baik sama kamu. Misalnya ya tetap welcome sama kamu kalau kamu kontak dia, atau misalnya ya kalian saling tetap komunikasi, tetap baik-baik aja. Ya dia kepikiran kayak gitu. Intinya dia masih pengen baik lah gitu sama kamu ya. Tuh ada kartu di mana dia masih pengen komunikasi kadang sama kamu gitu, masih ada keinginan buat komunikasi. Misalnya 5 kali dia pengen komunikasi ya, sekali gitu pengen dia wujudin keinginannya buat komunikasi sama kamu. Tapi aku ngerasanya perasaan dia lama-lama kayak berkurang sih. Entah memang berkurang mengalir gitu aja, berkurang, atau memang dia sengaja buat mengurangi perasaannya ke kamu, atau mengurangi apa ya istilahnya, atau mengurangi perasaannya dengan sengaja gitu. Misalnya tadinya dia ingat kamu terus, dia berusaha buat melawan ingatannya dia supaya ya pelan-pelan gitu healing, pelan-pelan lupa sama kamu ya. Walaupun nggak mungkin kan kita lupa gitu aja sama seseorang, kecuali amnesia ya. Setelah dia menyakiti kamu, dia ini lagi fokus lagi ke tujuan-tujuan hidupnya dia.
Dia fokus ke dirinya dia, tujuan hidupnya dia, entah ke karir, keuangan, finansial. Terus dia mungkin dia sedih ya. Tadi aku bilang kan kayak karena aku lihat di sini dia ada beberapa kali kayak hangout gitu ya sama teman-temannya atau siapa. Mungkin aku ngerasanya sih hangout ini adalah cara dia supaya lupa sama masalah kalian, sama kesedihannya dia. Ya aku lihat dia kayak ada nongkrong, hangout, main gitu ya, pergi keluar sama teman-teman dan orang terdekatnya dia. Ya dia sih ngerasa ya di antara kalian itu ada cinta, cuma ya memang ada halangannya, ada hambatannya yang cukup besar di sini menurut dia. Dan dia ngerasa perasaan dan cinta kalian tuh nanti lama-lama bisa membawa resiko, bisa bahaya gitu, kayak memberikan hal negatif. Ya perasaan kalian juga membawa ini apa, dampak emosional juga buat kalian sama-sama. Resiko tuh misalnya ya kalian sama-sama cinta tapi suatu saat kan bisa pisah, itu sama-sama nanti bikin sedih juga gitu maksudnya dia ya. Terus aku ngelihat mungkin yang dia lakukan ke kamu ya, dia kan nyakitin kamu, misalnya dia mutusin kamu ya, dia menurut dia mutusin kamu ya itu karena alasannya ada halangan dan hambatan di hubungan kalian. Misalnya kalian gak disetujuin nih gitu ya sama orang tuanya dia, ya dia ngerasa pada saat itu, momen itu, orang tuanya dia tuh ngomong ke dia atau orang tuanya dia tuh ada diskusi sama dia supaya ya hubungan kalian lebih baik selesai aja. Nah itu contohnya ya, seandainya hubungan kalian gak disetujui sama orang tua. Nah aku lihat di sini dia tuh kayak rapuh tuh kayak butuh kekuatan sebenarnya, dan dia juga agak-agak nggak jelas jadinya, nggak stabil, kacau, kelihatannya tuh kayak nggak jelas, kebanyakan diem, kebanyakan kayak jadi nggak banyak ngomong gitu, lebih banyak diamnya. Terus dia kan ngasih batasan juga nih ya, pokoknya dia kayak butuh kekuatan lah sebenarnya, kayak butuh support entah dari siapa ya. Pokoknya dia rapuh setelah nyakitin kamu ya, berarti mungkin dia juga keadaannya nggak baik-baik aja. Iya, tuh ada lagi kartunya yang bilang dia tuh ada keinginan buat komunikasi ke kamu, ya buat kontekan lagi mungkin sama kamu, entah dia kangen atau apa ya. Mungkin tadinya kalian dekat, intens komunikasinya, terus tiba-tiba pisah atau putus kan, dia juga mungkin nggak bisa gitu langsung kayak gitu aja nggak komunikasi sama kamu. Aku lihat dia itu bingung ya, ada yang bingung sampai susah tidur, kepikiran, entah kepikiran dia ingat kamu, kayak kamu apa kabar ya, kamu sedih gak ya, kabarnya gimana tanpa dia. Terus kalian juga gak komunikasi, mungkin dia jadi pengen tahu kamu tuh keadaannya seperti apa. Atau kamu juga banyak kan yang pengen tahu kabarnya dia. Dia ini berusaha sabar sama keadaan, sabar sama apapun yang terjadi. Cuma aku lihat di sini sebagian dari mereka ada yang kepoin kamu, stalking kamu, masih pengen tahu tentang kamu. Entah dari sosial media, entah stalking dari mana ya. Nah, sebagian dari mereka ada keinginan buat menjalani kehidupan yang baru, lembaran hidup yang baru. Semuanya kayak dari awal. Ya sebagian ya tanpa kamu ya, jadinya mulai lembaran hidup yang barunya. Tapi dia ada keraguan di sini, aku lihat keraguan ya keraguan. Makanya dia ngerasa kamu sama dia nih sebenarnya komunikasi aja nggak ya, sekarang aja sikapnya udah beda nih masing-masing ya. Terus dia juga ada keraguan sama hubungan kamu, karena dia ngerasa mungkin ada perbedaan di antara kamu sama dia. Cuma aku ngerasanya keraguan dia ini gak dia omongin ke kamu, kayak dia pendam aja, kayak cuma dia gitu yang tahu. Mungkin dia juga gak share sama siapapun ya. Ada sebagian dari mereka tuh yang kayak hopeless sama hidupnya. Hopeless tuh ya putus asa sama hidupnya, ngerasa kayak
hidupnya nggak berguna, ngerasa kayak udahlah mendingan going to die aja gitu ya, apa mendingan gue mati aja gitu, kayak gitu, apa gue mengakhiri hidup aja gitu, karena ngerasa kayak udah nggak semangat jalanin hidup. Berarti kalau kayak gitu sebagian dari mereka ya sedih juga sebenarnya, galau, kita bisa bilang nggak baik-baik aja ya. Pelan-pelan ada keinginan dia buat move on dari kamu ya, buat move on, buat transformasi menjadi seseorang yang lebih baik. Ada yang keinginan move on-nya nih sampai pengen pindah lokasi loh. Misalnya dia di Jakarta, terus dia ada keinginan buat pindah ke Surabaya. Atau tadinya dia bekerja di tempat A, dia pengen pindah ke tempat B. Ada yang sampai gitu. Supaya apa? Supaya cepat healing dari kamu. Supaya pelan-pelan tuh bisa lupa sama kamu. Dia ini kan rapuh, galau. Ada keinginan dia itu buat deket lagi sama kamu. Ini kan ada kartunya nih. Aku lihatnya ya dia dekatnya bukan sama orang lain, berarti dia ada keinginan buat dekat lagi sama kamu. Ya masih ada rasa-rasa kangen lah gitu, kepikiran, kangen, galau. Atau aku ngerasa sebagian dari mereka ada yang kontak kamu lagi. Jadi bukan keinginan buat komunikasi aja, bukan cuma keinginan, tapi ada juga yang kontak kamu, komunikasi lagi, chat kamu lagi, karena kan masih dalam tahap nggak stabil nih perasaannya, jadi masih suka kontak-kontak kamu, cari kamu, kangen ya. Terus aku lihat ya mungkin ada ya kalian yang deket lagi gitu ya, kayak apa ya, misalnya kalian udah pisah gitu ya, terus dia mau hilang ya, kalian nggak kontekan, terus tiba-tiba ntar dia kontak lagi, deket lagi sama kamu. Tapi aku ngerasa bisa juga setelah deket hilang lagi, kayak on off gitu ya. Nah dia ini pikirannya kan nggak tenang ya, setelah menyakiti kamu pikirannya nggak tenang, mungkin hatinya juga ya pikirannya nggak tenang, tapi dia pura-pura baik-baik aja gitu ya. Dia menyembunyikan perasaan nggak tenangnya itu, cuma dia yang ngerasain, mungkin juga dia nggak cerita sama siapapun. Terus aku lihat ada rasa kangen juga sama kamu ya, rindu, cuma ya dia ada yang pendam aja rasa kangennya ke kamu. Terus aku lihat di sini banyak dari mereka yang coba lebih dekat lagi ke Tuhan, entah ibadah, entah doa. Ada yang sampai doain kamu juga ya supaya kamu baik-baik aja keadaannya. Nah setelah menyakiti kamu, dia lebih fokus ke keluarga, ke orang tua, mungkin keluarga ya, ke urusan rumahnya, keluarganya. Apalagi kalau dia udah menikah ya, ya dia balik lagi gitu, fokusnya ke keluarga, lebih perhatian ke keluarganya juga. Aku lihat di sini dia itu pelan-pelan kayak membuka diri ya. Mungkin sebagian dari mereka ada yang tadinya menutup diri atau menutup hati ya, istilahnya kayak udahlah gue malas kenal cowok baru lagi, gue malas kenal cewek baru lagi. Tapi seiring berjalannya waktu dia kayak ada keinginan buat membuka diri, aku lihat, atau membuka hati lagi ya, membuka perasaannya lagi mungkin. Tapi tuh dia masih stalking kamu, terutama kalau malam sih dia suka stalking kamu, entah di sosial media ya, entah di kepoin story atau status sosial media kalian. Iya, aku ngerasanya seringnya malam sih. Tuh dia di sini lebih kerja keras atau fokus ke keuangan, aku lihatnya. Tuh ada lagi kartunya yang dia kayak mencoba membuka diri buat hatinya, buat perasaannya ya. Aku lihat di sini dia pelan-pelan kayak merilis ya. Merilis tuh maksudnya pelan-pelan kayak melepaskan hubungan kalian pelan-pelan, atau melepaskan apapun tentang kamu, melepaskan kenangannya sama kamu ya. Ya, kayak merilis apapun tentang masa lalu kalian. Tuh ada kartunya kan. Dia susah tidur, baru keluar kartunya. Intuisi aku ngomongnya udah dari tadi ya. Dia sampai susah tidur, sampai yang ada yang kepikiran terus, sampai sakit kepala gitu ya. Tidurnya juga nggak nyenyak, nggak tenang, pola tidurnya berantakan juga.
Ada yang sebagian dari mereka tuh jadi senang happy-happy ya. Happy-happy ketemu banyak orang, have fun. Ya entah sih have fun-nya tuh gimana. Entah dia coba buat deket sama beberapa orang atau have fun-nya happy-happy aja gitu sama siapapun. Iya, pokoknya di sini ya dia kepikiran buat have fun lah. Tapi aku ngerasa di sini ada cinta segitiga juga ya. Misalnya gini, dia sama kamu udah putus nih, udah selesai. Terus dia punya orang baru. Anggaplah dia udah dealing sama seseorang ya. Entah pasangannya sebelumnya, entah kalian cinta segitiga atau apa. Jadi setelah kalian pisah, terus kamu menyakiti. Jadi setelah kalian pisah, terus dia menyakiti kamu, mungkin dia punya hubungan sama orang lain atau dia balik ke pasangannya. Aku lihat di sini dia ada yang masih deket sama kamu. Jadi itu seakan-akan kayak siklus cinta segitiga. Dia tetap dekat sama kamu, tapi dia juga dekat sama pasangannya gitu. Udah dealing juga sama orang lain. Iya, itu circle-nya kayak third party relationship ya. Jadi cinta segitiga aku lihatnya. Ada perasaan dia itu ingin memperbaiki hubungannya sama kamu ya. Aku lihat tuh hubungannya kayak udah gak baik sama kamu. Keinginan memperbaiki ya, misalnya ya memperbaiki silaturahmi atau kalian komunikasi lagi seperti biasa atau komunikasi. Jangan ada dendam gitu, jangan ada marah, benci atau dendam di antara kalian. Tuh, dia ingin memperbaiki komunikasi. Aku rasa hubungan kalian gak baik sih setelah dia menyakitimu ya. Misalnya dia juga gak mau kehilangan hubungannya sama kamu. Entah sebagai teman, entah sebagai sahabat aja. Aku ngerasa ada hal yang dia tutupin ya dari kamu nih. Iya. Tapi dia kayak pura-pura kuat gitu buat nge-keep itu sendiri. Ada yang kalian itu masih terikat energinya. Dia nih masih terikat energinya sama kamu walaupun dia udah menjauh dari kamu. Walaupun kalian ada yang cuek, ada yang masih kepo gitu, tapi ya energinya masih kerasa ketarik terus. Kayak ada magnetnya ya. Nah, di sini aku lihat setelah dia menyakiti kamu ya, entah dia udah putus atau belum sama kamu. Di sini kayak ada seseorang yang mau menghampiri sih. Bisa vice versa, entah kamu yang mau menghampiri dia atau dia mau menghampiri kamu. Iya, tapi bisa jadi orang lain sih. Tapi di sini tuh energinya kayak cinta segitiga ya. Misalnya kamu udah sama pasangan kamu, tapi dia mau menghampiri kamu. Atau kamu udah punya pasangan nih, tapi dia mau menghampiri kamu gitu. Walaupun kamu udah dealing sama seseorang. Ada beberapa orang yang mau mendekati dia ya, tapi energinya tuh dia kayak masih kesel, nggak stabil, masih yang suka marah-marah. Ya ada beberapa yang coba mendekati dia, tapi dia belum benar-benar membuka hati dan malah kesel sama orang-orang itu. Entah punya masalah atau orang-orang itu yang bikin dia kesel. Sikapnya dia juga jadi gampang marah. Iya, moodnya juga jadi gampang baper. Dia lebih pasrah sih soal hidupnya. Ya apapun yang terjadi, terjadilah menurut dia. Dia jadi lebih pasrah, aku lihatnya ya. Terus di sini, kalau dia udah dealing sama seseorang ya, ada seseorang misalnya di sampingnya, dia tuh cuek banget sama orang yang ada di sampingnya. Entah pasangannya, entah siapa, entah gebetan ya, dia tuh cuek banget. Kayak dia sibuk sama dirinya sendiri, sama dunianya. Terus aku lihat juga dia kayak sibuk sama goals-goalsnya dia kan mau mencapai goals hidupnya lagi nih, aku lihatnya. Banyak dari mereka ya yang kayak asik aja gitu sama dunianya sendiri, menghibur dirinya sendiri ya, kayak dia ngerasa nggak butuh seseorang gitu buat bikin dia happy, buat menyenangkan dirinya. Di sini tuh ada 2 kartu yang bilang kalau dia tuh ini introspeksi atau bercermin ke dalam dirinya. Aku tuh salahnya apa aja ya, misalnya sama kamu gitu. Aku udah berbuat apa aja ya yang bikin kamu sakit hati atau apa. Pokoknya di situ banyak dia flashback, banyak dia inget kenangan yang udah berlalu atau apapun ya yang dia lakuin ke kamu. Terus dia juga
introspeksi, lihat ke dalam dirinya lagi ya. Aku ngerasa sebagian dari mereka itu kayak dapat pressure atau pengaruh ya. Misalnya kalau dia nggak disetujuin sama keluarganya, ya dia dapat pengaruh dari keluarganya. Dia ngerasa ada tekanan hidupnya tuh. Ya dia kayak nggak happy aja gitu, dapat tekanan atau di-push entah sama siapa, atau sama lingkungan, sama keluarga, atau sama orang tua ya. Dan dia pelan-pelan mencoba buat kayak hidup mandiri gitu, ngelakuin apa-apanya sendiri tanpa kamu. Kalau misalnya kalian putus ya pasti hidupnya beda dong. Jadi dia pelan-pelan lagi menjalani hidupnya dari awal, membuka lembaran baru ya. Ya sebagian dari mereka ada rasa takut sih. Takut tuh misalnya ya, kalau dia sering bergantung sama kamu hidupnya, ya dia jadi mikir, dia bisa nggak ya hidup sendiri gitu tanpa kamu. Iya. Terus banyak dari mereka itu yang coba ingin memperbaiki diri juga. Kira-kira apa ya yang perlu diperbaiki nih dalam diri dia gitu ya. Adalah kayak apa ya, self improvement atau develop dirinya lagi gitu, memperbaiki, membuat diri dia lebih berkembang lagi, jadi lebih baik ya. Nah ada sebagian dari mereka itu yang kayak pengen ketemu sama kamu, ada keinginan buat ketemu. Ya entah sih tujuannya apa, ya entah dia kangen atau pengen tahu kamu kabarnya gimana sekarang ya. Terus aku lihat di sini ada perubahan sih dalam diri dia. Entah perubahan, entah dia berkembang, entah dia bertransformasi menjadi seseorang yang baru. Ada new life, ada sesuatu yang berakhir, terus ada sesuatu yang dia mulai, hidup barunya dia. Terus dia ngerasa juga kayak udah close book gitu buat kenangan atau hubungannya ya sama kamu. Karena aku ngeliat banyak dari mereka, kan mereka menyakiti kamu. Aku banyak liatnya ini kayak menyakitinya karena ya dia yang pengen putus sama kamu. Dia yang kasih keputusan buat selesaiin hubungannya sama kamu. Makanya aku lihat di sini kayak ada new beginning, ada permulaan baru, ada sesuatu yang berakhir ya. Di sini dia juga ngerasain sakit hati loh. Iya. Ada sakit hati, patah hati yang dia rasain. Apalagi kalau kamu sama dia langsung gitu menjauh, tiba-tiba no contact, nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi kayak dia tuh kayak shock. Ada yang ngerasain shock juga. Kan tiba-tiba hidupnya berubah dong ya. Apalagi kalau kalian saling cinta, terus dia pasti ngerasa kehilangan kamu ya. Jadi ngerasa shock juga tuh, ngerasa kesepian, shock, hampa, kayak dia ngerasa hidup sendirian gitu ya, kayak ngerasa sendirian aja, hampa hidupnya tanpa kamu. Terus dia berusaha mengkontrol dirinya. Misalnya dia jadi emosional atau negatif, dia berusaha lebih kontrol dirinya sendiri supaya nggak benar-benar jatuh, supaya nggak benar-benar terpuruk ya. Terus aku ngeliat banyak dari mereka yang jadi nggak benar. Ada addiction, misalnya addiction jadi suka nongkrong atau suka clubbing atau minum-minuman keras gitu ya. Addiction ke sesuatu yang negatif, misalnya jadi suka minuman keras, jadi suka mabuk-mabukan gitu ya misalnya. Ya terus di sini dia juga nggak bisa stop gitu. Stop tuh maksudnya apa ya? Dia masih ada cinta atau perasaan sama kamu. Dia nggak bisa gitu langsung berhenti atau stop buat mengalihkan apapun dunianya dari kamu gitu. Ya intinya misalnya dia nggak bisa stop buat stalking kamu, buat kepoin kamu gitu. Masih ada ngerasa kecanduan gitu. Kecanduan tentang kamu. Ya, karena aku ngeliat banyak dari mereka yang sebenarnya kayak menyakiti kamu tuh nggak sengaja, atau ya karena sebuah keadaan. Misalnya kamu tersakiti karena dia mutusin kamu, tapi dia mutusin kamu karena sebuah keadaan, bukan karena dia nggak cinta sama kamu lagi ya. Terus banyak dari mereka tuh kan yang kayak silent treatment, jadi banyak diam, entah ke kamu aja atau ke orang-orang sekitarnya. Jadi banyak diam, banyak introspeksi, berdiam diri.
aku lihat banyak dari mereka juga yang kayak ini ya, jadi main-main. Misalnya dia kenal cewek atau kenal cowok, ya udah akhirnya dia ya modusin cewek itu atau cowok itu, tapi cuma sekedar buat main-main, nggak yang ke dalam tahap serius ya. Tuh ada keinginan dia buat hubungi kamu tuh kayak apa ya, yang mau nunjukin mungkin dia kangen sama kamu, masih nunjukin kalau dia tuh masih ada perasaan sama kamu. Aku ngerasa banyak dari mereka belum benar-benar bisa melepaskan kamu ya, jadi masih ada yang pengen chat kamu, teks kamu, suka mikirin kamu, nggak bisa kayak apa ya, masih sering mikirin kamu, terus pengen kamu tuh tahu kalau dia tuh sering mikirin kamu, masih ada perasaan sama kamu, masih mau nunjukin rasa cintanya ke kamu juga. Nah, aku lihat di sini ini bisa dua maksud nih ya. Ada yang setelah menyakiti, ada yang pengen ini kayak ketemu sama kamu, terus udah ngerasa nih kalau dia tuh kehilangan kamu. Ada yang jadi pengen tuh ngajak balikan ke kamu, tapi ngajak balikannya tuh punya komitmen yang lebih serius. Misalnya setelah pisah dia menyakiti kamu, dia pengen kembali ke kamu, terus kalian menikah, married ya, untuk hidup selamanya misalnya gitu. Tapi ada juga yang setelah menyakiti kamu sama dia putus, terus dia akhirnya mungkin punya hubungan sama orang lain, atau mungkin ya dia menikah gitu sama orang lain. Intinya dia punya hubungan yang serius lah sama orang lain, aku lihatnya. Nah, aku lihat ada dari mereka itu yang kayak memanipulasi ya. Dia sedih tapi dia pura-pura happy. Terus kamu lihatnya kayak, kok dia udah happy sih, kok dia cepat banget move on-nya dari kamu, kok dia kamu lihat di sosial media itu kayak happy, kayak baik-baik aja. Enggak, aku lihat banyak dari mereka yang kayak memanipulasi keadaan dan perasaannya. Mereka sedih tapi pura-pura happy, mereka mungkin belum move on dari kamu, tapi ya mereka harus pura-pura baik-baik aja. Kalau kamu lihat dia sama orang lain atau udah punya pasangan, tapi kan belum tentu gitu dia ada perasaan sama orang itu. Dia bisa aja itu cara dia buat lebih cepat healing atau move on dari kamu ya. Intinya dia nggak menunjukkan perasaan dia yang sebenarnya, true feelingsnya. Dia nggak nunjukin ke kamu, dia nggak nunjukin ke orang-orang atau dunia luar. Dia kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin gitu, kayak dia aja gitu yang tahu, entah perasaan dia atau isi hatinya. Dan di sini dia kayak pura-pura ya, pura-pura happy mungkin, atau pura-pura sedih bisa juga. Pokoknya apa yang dia tunjukkan itu bukan dia yang sebenarnya ya. Yes, ini zodiak dan inisial hurufnya di antara zodiak dan inisial huruf di antara nama kalian gitu maksudnya ya. Ada zodiak Sagittarius, Cancer, Libra, Aries, Taurus, Virgo, Gemini. Inisial hurufnya ada huruf B, I, X, Q, G, O, W, U, J, K, D, E, P, F ya. Oke, thank you guys for watching ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.